Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? I hope you always be fine, and I also hoping that I always be fine day by day and every day. So you and I are able to share our knowledge together. In this good opportunity, in this second meeting for our lesson, especially in English language education. Here we are going to talk about the expression of opinion. But before coming to our lesson, let's pray together by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Firstly, let's say thanks to Allah who always give us His mercies and blessings, so you and I here are able to meet even in this video only. And then secondly, my salawat and salam, peace be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. And then hopefully that we can get his syafa'ah in hereafter. Amin ya rabbal alamin. As what I told you just now, guys, today we are going to talk about expression of opinion. Do you know what is opinion? Do you know what is opinion? Yeah, it's related to our brain or our head, our brain exactly. Opinion in bahasa Indonesia adalah pendapat, expression. Tentu teman-teman udah tahu what is expression. Expression adalah ungkapan. Ungkapan itu banyak cara. Bisa dengan mulut, bisa dengan ekspresi wajah atau mimik, bisa juga dengan anggota atau sekujur tubuh kita. Itu merupakan bagian daripada ekspresi. So, for make it clear, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja membahas special for this meeting expression of opinion, ungkapan tentang pendapat, ya. Kita memberikan pendapat terhadap suatu hal. Okay, the first thing that we are going to learn is asking for opinion. Bagaimana cara kita meminta pendapat? Yang paling umum, tidak perlu banyak-banyak. Di sini kita kasih dua. The first example is, what do you think of, or what do you think about? Garis miring bukan pilih salah satu. Kalau kita pakai of, misalkan, what do you think of my t-shirt misalkan, or my shirt? Bagaimana pendapatmu tentang baju kaosku atau baju kerahku misalkan? What do you think of my school contohnya? Bagaimana pendapatmu tentang sekolahku? Itu kalau kita pakai of. Berikutnya bisa juga kita pakai about, ya. What do you think about my mark? Contohnya, bagaimana menurutmu tentang atau pendapatmu tentang misalkan udah ujian, ya, tentang nilaiku, gitu ya. Next, ini cara kita untuk meminta pendapat kepada orang lain. Atau yang kedua, do you have any opinion about this? Oke. Kita bilang this berarti kita sedang berada di depan hal yang kita mintai pendapat. Once again, do you have any opinion? Apakah kamu punya pendapat about this, tentang ini? Misalkan kita sedang membicarakan tentang handphone, ya, HP-nya kita pegang. Oke, do you have any opinion about this? Atau kita tidak menyebutkan about this phone, kita lanjutkan, itu juga boleh, tergantung apa yang kita sedang bicarakan. Oke, about this bla bla bla, langsung sebut objeknya. Ini untuk kita meminta pendapat seseorang. Berikutnya, ini cara kita untuk memberikan pendapat kita. Giving opinion, ya, giving opinion. Yang pertama, ini bukan semua caranya, tapi banyak sekali cara-cara yang bisa kita pakai. Namun sekali lagi, ini yang sering digunakan. Yang pertama, paling umum, in my opinion, kita katakan in my opinion, karena judulnya opinion, ya. Apa artinya di sini? Menurut pendapat saya, ya. In my opinion, okay, you are the best student in this school. Kamu adalah siswa terbaik di sekolah ini. Contoh doang. Yang kedua, my point of view. Point of view. Oke, point of view itu cara pandang, ya. Tapi maksudnya di sini menurut pendapat juga, ya. Menurut pendapat saya, oke.
point of view itu sebenarnya cara pandang. Tapi di sini maksudnya adalah menurut pendapat saya atau menurut pandangan saya terhadapmu begitu. Next, I strongly believe that. I strongly believe. Strong itu kuat. Believe itu percaya. Maksudnya saya sangat yakin bahwa mengutarakan pendapat disampaikan dengan keyakinan dapat membuat orang juga terpengaruh akan pendapat kita atau ikut pendapat kita. Seperti itu. I strongly believe that our school will be better. Ya. Saya sangat yakin sekolah kita akan lebih baik if the student is diligent. Contohnya, sekolah kita akan jadi lebih baik jika semua siswanya itu rajin, gitu ya. Contoh doang. Next, in my humble opinion, ada yang mau saya tahu humble mungkin? Humble itu rendah hati ya. Oke. In my humble opinion, menurut pendapat saya yang sederhana maksudnya, menurut pendapat saya yang sederhana, begini dan begitu. Oke. Nanti sekali lagi tergantung masalah yang sedang teman-teman hadapi. Berikutnya, I think juga bisa kita pakai untuk mengutarakan pendapat kita pada umum, ya. Karena otak kita pakai mikir biasanya, sehingga kita katakan I think that is not good. I think this class is very good. I think that class is really dirty, sangat kotor. I think the English teacher is so arrogant. Oke. Saya pikir guru bahasa Inggris itu sangat sombong gitu ya. Alhamdulillah. And then I think our teacher is friendly all. Saya pikir semua guru kita adalah friendly, mudah bergaul, ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan mengetahui atau mempelajari bagaimana cara kita agreeing opinion. Agreeing opinion maksudnya di sini menyetujui ya, menyetujui suatu pendapat. Oke, agree is setuju. Agreeing opinion menyetujui pendapat. Kita memastikan of course, oke. The first one, cara yang pertama bisa kita pakai adalah of course, tentu. Maksudnya tadi sudah teman kita berikan pendapat, oh tentu ya, itu bagus. Of course, that's good. Ya, misalkan begitu. Berikutnya, that's absolutely right. That absolutely right. Absolute maksudnya di sini mungkin ada yang sudah tahu, tapi kita kasih tahu kan juga nggak apa-apa. Mengingatkan mungkin bagi yang lupa. Absolutely maksudnya mutlak atau pasti. Wah, itu pasti benar gitu ya. Tadi teman-teman udah kasih pendapat, teman kita udah kasih pendapat dan kita membenarkan dengan cara seperti ini atau menyetujuinya dengan cara seperti ini. I think so, ya. I think so, gitu ya. Maksudnya aku pikir juga begitu, sama pendapatnya berarti. That's good point. Oh, itu adalah poin yang bagus atau ide yang pendapat yang bagus. Sekali lagi ini untuk kita menyetujui pendapat seseorang. Berikutnya yang terakhir, neither do I. Neither do I. Maksudnya aku juga begitu, sama dengan pendapatmu. Neither do I. Neither do I. Oke. Ini untuk ini salah tepat, dia harus di sini. Ya. Ini not either. Sorry, dia harus ke sini. Salah tulis. Berikutnya kita disagreeing. Disagreeing-nya dimulai dari sini. Yang terakhir tadi. And ini sebagai tambahan. Oke. I'm sorry, I don't agree with you. Walaupun kita tidak setuju, kita harus berlaku sopan, ya. Kita juga harus berlaku sopan. I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, aku nggak setuju dengan pendapatmu, gitu ya. I'm not sure I agree with you. I'm not sure I agree with you. Oke. Aku nggak yakin aku sepakat atau setuju dengan. Ini juga cara kita untuk menolak atau tidak setuju terhadap pendapat seseorang. I think you were wrong. Okay? I think you were wrong. Aku pikir kamu itu salah. Bukan begitu seharusnya, ya. Itu cara kurang sopan. Kalaupun kita pakai ini, kita harus sampaikan pendapat kita. I think you were wrong. In my opinion, we should like this. Okay. Menurut pendapat saya, kita itu harusnya begini. Kalau memang pakai ini. Tapi sekali lagi,
ini cara impolite, cara yang kurang sopan. Berikutnya, I don't believe that. I don't believe that. Aku nggak percaya itu, ya. Nggak percaya pendapatnya si itu. Menurutnya tidak benar, itu saja. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, expression of opinion. Di sini ada beberapa hal. Yang pertama, bagaimana cara kita meminta suatu pendapat, dan bagaimana cara kita memberikan pendapat kita, serta bagaimana cara kita menerima dan menolak atau menyetujui serta tidak menyetujui pendapat tersebut. Okay guys, this is the short lesson for us. Ini pelajaran yang pendek. Dan ini sekali lagi yang tertulis di bawah, bukan semua cara yang seharusnya. Ya. Ada banyak-banyak lagi cara-cara yang bisa kita pakai, dan itu bisa lebih jelas jika memang ingin menambah wawasan, bisa dilihat di buku, ya, di buku yang ada di sekolah. Namun sekali lagi, ini dan ini itu semuanya yang sangat umum untuk dipakai oleh semua orang. Maka dari itu, tapi tidak ada salahnya untuk menggali informasi yang lebih jauh daripada yang tertulis di sini. Hanya sekedar pengantar daripada materi expression of opinion. Oke. Teman-teman yang berbahagia, mungkin sampai di sini perjumpaan kita untuk pelajaran yang kedua kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan di next learning video. And then let's end our class today by reciting Alhamdulillah. I hope you understand all what I'm saying. And then the last I say, Allahumma fiqhul hadil sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.